Kenapa ijazah Gibran disembunyikan? Sidang Komisi Informasi Pusat kemarin memunculkan suatu pertanyaan besar. Kenapa dokumen kesetaraan ijazah SMA Gibran dinyatakan informasi publik yang dikecualikan? Kemendikbudristek menegaskan bahwa dua dokumen yang diminta, yaitu surat kesetaraan pendidikan grade 12 dari UTS Insert Sydney dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan, tidak bisa dibuka ke publik karena sudah melalui uji konsekuensi. Artinya, menurut Kemendikbudristek, membuka dokumen itu justru bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik atau negara. Padahal, menurut logika kita, justru sebaliknya, tertutupnya akses terhadap informasi legalitas ijazah Gibran justru akan menimbulkan dampak negatif untuk publik karena dugaan ijazah palsu akan semakin menguat. Publik bertanya-tanya, dokumen pendidikan pejabat publik, apalagi wakil presiden, masa tidak boleh dibuka untuk kepentingan transparansi? Pemohon informasi Bonas Tua Silalahi memang dipersoalkan karena dianggap belum memenuhi syarat administrasi. Tapi fakta bahwa dokumen ini dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan tetap menimbulkan tanda tanya besar. Karena di negara demokrasi, pendidikan pejabat publik seharusnya bukan wilayah abu-abu. Ini soal akuntabilitas, bukan rahasia negara. Dan ketika dokumen seperti ini tertutup, yang muncul bukan ketenangan, tapi semakin kuat dugaan bahwa ijazah Gibran memang palsu. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya yang dilindungi? Surat keterangan Gibran. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuma pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas. Untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan, tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat, tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup? Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan SK penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia, tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, AHY S3, luar biasa kok. Siapa lagi? Gibran. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi.
bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Kalau ijazahnya Pak Jokowi sudah pasti asli. Setuju? Yang asli dari, bukan ijazahnya. Ijazahnya asli, orangnya asli. Apakah Anda yakin bahwa ijazah Bapak palsu? Nah, pertanyaan saya, apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Mau kuliah menyelesaikannya dengan ijazah asli, tidak seperti orang lain yang berbicara ngapain ngurus soal ijazah. Ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting, banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya nanti juga nggak apa-apa, kuliah silakan, ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Ini ijazahnya palsu, nggak punya ijazah. Sudahlah, saya sudah menjelaskan bagaimana yang namanya struktur ya pendidikan British curriculum itu. Jangan menyamaratakan bahwasanya Indonesia ini sama dengan Singapura, ya. Jauh beda, Mas. Nggak pernah merasakan bagaimana sekolah di luar negeri. Banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri. Dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Jadi kalau kita ke sana belajar, ya kita harus waspada. Ya. Enggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum. Saya mohon izin agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena penggeledahan. Ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU, dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya, laporan kita harus dijalankan kembali di badan skrim. Itu yang pertama. Ya, kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali
Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal panas seputar perkembangan situasi politik tanah air yang sedang sangat tegang dan menjadi sorotan publik. Di saat-saat paling mendebarkan dan bersejarah dalam peta politik negeri ini, kita menyaksikan peristiwa yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik dan spekulasi di tengah masyarakat. Kini perlahan menjadi perbincangan nyata di ruang publik. Teman-teman, perang terbuka seolah telah dimulai. Isu-isu besar yang berhembus kencang kini menggelegar langsung ke telinga Joko Widodo dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Konflik ini bukan lagi sekedar perselisihan diam-diam di balik pintu tertutup, bukan pula sekedar tarik ulur kepentingan politik biasa. Hari ini pertempuran dan dinamika politik tersebut meletus di ruang sidang, parlemen hingga berbagai forum panggung politik Indonesia. Ya, kita melihat bagaimana narasi yang berkembang menggambarkan ketegangan tinggi, di mana tokoh-tokoh politik dan akademisi mulai melontarkan kritik-kritik tajam, serangan demi serangan serta tuduhan politik kini mengarah langsung kepada lingkaran kekuasaan. Di sisi lain, tokoh-tokoh dari PDIP, partai yang selama belasan tahun menjadi rumah besar dan landasan utama karir politik Jokowi serta Gibran, kini menunjukkan sikap yang jauh lebih tegas dan tajam. Ya, mari kita lihat akar masalah dan perjalanan dari dinamika politik ini. Jika kita tarik benang merah ke belakang, Jokowi meniti karir politiknya dari tingkat daerah hingga menjabat sebagai presiden 2 periode melalui poyokan PDIP. Tentu saja hubungan antara Jokowi dan PDIP dulu sangat erat, bahkan sering disebut sebagai simbol kekuatan politik yang tak tergoyahkan. Namun di akhir masa jabatan dan menjelang pergantian kepemimpinan, retakan itu mulai terlihat sangat jelas. Ya, perbedaan arah kebijakan, persaingan pengaruh, serta perselisihan seputar transisi kekuasaan memicu ketegangan yang makin memuncak. Pihak-pihak yang kritis menilai ada pelanggaran aturan, main, dan pemanfaatan kekuasaan untuk memuluskan jalan dinasti politik. Langkah politik Gibran yang maju dalam kontestasi nasional dan bersekutu dengan kekuatan politik lain di luar garis PDIP makin memperlebar jarak tersebut. Kini teman-teman, berbagai isu hukum, tuduhan penyalahgunaan wewenang, hingga persoalan transparansi mulai digulirkan ke permukaan oleh kelompok aktivis dan lawan politik. Publik dan jajaran kader partai menuntut adanya pertanggungjawaban serta ketegasan sikap. Komunikasi politik yang dulunya terjalin erat kini dinilai telah terputus, digantikan oleh saling sindir dan desakan politik yang terbuka. Serangan dan desakan yang muncul saat ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi perjalanan politik keluarga Jokowi. Ketika kritik datang dari pihak luar itu adalah hal biasa, namun ketika nada keras dan desakan pertanggungjawaban datang dari pihak yang dulu menjadi pendukung utama, dampaknya menjadi sangat menggelegar. Narasi politik pun berkembang makin jauh hingga muncul wacana dan tuntutan hukum mengenai proses pemakzulan serta pengadilan politik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama ini. Namun teman-teman, mari kita bedah lebih dalam lagi mengapa isu pemakzulan ini tiba-tiba mencuat begitu deras ke permukaan. Jika kita cermati kembali dinamika di dalam parlemen dan forum-forum diskusi publik, wacana ini bukanlah sebuah gertakan politik biasa. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, hubungan antara fraksi politik di DPR dan pihak eksekutif selalu ditentukan oleh kalkulasi kekuatan kursi. Ketika sebuah koalisi besar yang selama ini menjadi benteng pertahanan eksekutif mulai retak, kekuatan pengawas dari parlemen akan kembali hidup dengan sangat agresif. Ya, kita melihat bagaimana suara-suara kritis dari berbagai pihak, mulai dari politisi senior, pengamat hukum, hingga perwakilan masyarakat sipil, makin menyatu dalam satu gelombang desakan. Mereka menekankan bahwa fungsi pengawasan tidak boleh tumpul hanya karena alasan stabilitas politik. Ketika tuduhan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika berat, hingga dugaan manipulasi aturan
hukum mulai mengemuka. Publik menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji atau retorika manis di media massa. Ya, dalam panggung politik, praktis mekanisme pemakzulan atau impeachment di Indonesia memang memiliki alur hukum dan konstitusional yang sangat berliku. Proses ini memerlukan pembuktian pelanggaran hukum yang berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela serta dukungan mayoritas mutlak di parlemen sebelum akhirnya bermuara di Mahkamah Konstitusi. Namun teman-teman, yang menjadi sorotan utama saat ini bukanlah sekedar hasil akhirnya, melainkan dampak politik dan legitimasi publik yang ditimbulkannya selama proses tersebut berlangsung. Ketika isu pemakzulan ini dilontarkan secara terbuka oleh pimpinan atau tokoh kunci dari partai sebesar PDIP, pesan politik yang dikirimkan sangatlah jelas dan tegas. Ini adalah bentuk penegasan batas wilayah dan penghentian kompromi politik. PDIP ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka siap berdiri di garis depan pengawasan, sekaligus melepaskan seluruh beban sejarah yang mengikat mereka dengan rezim sebelumnya. Bagi PDIP, langkah ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan basis pemilih ideologis mereka yang sempat meragukan arah perjuangan partai selama masa-masa transisi kekuasaan. Teman-teman, di sisi lain, posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai sasaran utama dari wacana ini menempatkannya dalam tekanan politik paling berat sepanjang karirnya. Sebagai sosok muda yang melesat cepat ke puncak kepemimpinan nasional, setiap langkah kebijakan dan latar belakang hukum yang memosisikannya di kursi kekuasaan kini berada di bawah mikroskop publik dan lembaga penegak hukum. Ketegangan ini makin rumit ketika isu-isu seputar netralitas aparat, penggunaan alokasi anggaran proyek strategis nasional, hingga transparansi dokumen administratif menjadi bahan amunisi yang terus ditembakkan oleh pihak oposisi maupun mantan kawan koalisi. Ya, mari kita cermati pula reaksi dari kalangan akademisi dan aktivis demokrasi yang hadir dalam forum-forum diskusi terbuka. Banyak dari mereka menilai bahwa kondisi hari ini adalah ujian terbesar bagi ketahanan sistem demokrasi pasca reformasi. Mereka mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan demi melanggengkan kekuasaan oligarki atau dinasti politik. Ketika praktik-praktik politik transaksional mulai merusak kelembagaan hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat, kesadaran kolektif dari berbagai elemen bangsa akan bangkit dengan sendirinya untuk melakukan koreksi total. Nah, teman-teman, situasi politik tanah air kini berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan, di mana publik terus mengawal bagaimana akhir dari dinamika dan perselisihan antara kekuatan-kekuatan besar ini. Dan terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita terbaru dan tinggalkan jejak pendapat kalian di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Salam NKRI, harga mati.